Selama berabad-abad, bangsa Yahudi menjadi misteri bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kemunculan mereka dalam sejarah agama-agama Abrahamik, eksklusivitas mereka di daratan Eropa sejak abad pertengahan, hingga keyakinan bahwa bangsa Yahudi memiliki kecerdasan otak yang tinggi di atas rata-rata manusia lainnya, telah menarik perhatian banyak umat manusia lain di seluruh dunia. Walaupun bangsa Yahudi kini mendiami negara kecil sebatas Israel di Timur Tengah dan menjadi ras minoritas di Amerika Serikat, tapi banyak dari bangsa-bangsa Yahudi saat ini memegang peranan penting dalam kehidupan politik, perekonomian, dan ilmu pengetahuan. Tapi tanpa kita sadari, mayoritas bangsa Yahudi di bumi saat ini terdiri dari Yahudi Ashkenazi. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa 75% bangsa Yahudi di seluruh dunia terdiri dari bangsa Yahudi Ashkenazi. Sisanya baru diisi oleh Yahudi Sephardim dan Yahudi Ortodoks. Ada juga yang bersikeras menganggap bahwa 90% bangsa Yahudi saat ini adalah dari Yahudi Ashkenazi. Nama Yahudi Ashkenazi merujuk pada bangsa Yahudi yang telah mendiami Jerman dan Prancis sejak abad pertengahan. Istilah Ashkenazi mengacu pada permukiman Yahudi yang membangun komunitas di sepanjang Sungai Rhine, di Jerman Barat, dan di Prancis Utara. Bahasa diaspora tradisional Yahudi Ashkenazi adalah Yiddish, yakni bahasa Jermanik dengan unsur-unsur bahasa Ibrani, Aram, dan Slavik. Bangsa Yahudi Ashkenazi inilah yang banyak memiliki peranan penting dalam peradaban manusia saat ini. Bangsa Yahudi Ashkenazi diketahui telah mendiami tanah Palestina sejak peristiwa Holocaust di Eropa oleh tentara Nazi. Kemerdekaan negara Israel kemudian diberikan oleh PBB setelah Perang Dunia Kedua usai dan mencaplok sebagian besar tanah Palestina. Semenjak saat itu, konflik Israel dan Palestina tak pernah berakhir. Dan Israel terus menarik orang-orang Yahudi lain yang masih berdiaspora untuk kembali ke tanah Israel mereka. Bangsa Yahudi Ashkenazi di dunia saat ini pun banyak dari mereka yang telah mendapatkan hadiah Nobel. Kecerdasan otak mereka juga tidak diragukan lagi. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Cambridge yang berjudul Dari Peluang Kepilihan, Genetik dan Keadilan, orang-orang Yahudi Ashkenazi memiliki nilai rata-rata IQ sebesar 117. Ini berarti kecerdasan otak mereka berada di atas rata-rata kecerdasan manusia pada umumnya. Selain itu, banyak dari bangsa Yahudi Ashkenazi memegang peranan penting dalam sejarah dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nama-nama mereka juga banyak dikaitkan sebagai pemeran penting dalam konspirasi Zionis dan politik dunia. Menurut Institute for Ethics and Emerging Technologies, 29% dari penghargaan Oslo diberikan kepada para Yahudi Ashkenazi sejak 1950. Meskipun populasinya hanya mewakili 0,25% dari umat manusia. Prestasi yang ditorehkan di bidang ini bahkan 117 kali lebih besar dari populasi mereka sendiri. Begitupun dengan Amerika Serikat dewasa ini. Kiprah para Ashkenazi banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat di dalam negara tersebut, meski menjadi populasi minoritas. Bahkan, USA Today memperkirakan orang-orang Yahudi Ashkenazi yang hanya 2,2% dari populasi Amerika Serikat mewakili 30% fakultas di perguruan tinggi elit, 21% siswa di Ivy League atau sekolah elit, 25% dari pemenang penghargaan Turing atau kontribusi pada ilmu komputer, 23% dari orang Amerika terkaya, dan 38% dari sutradara film pemenang Oscar. Bernard Baruch, pemimpin gerakan Zionis di tahun 1919 lewat konferensi Versailles, merupakan seorang Yahudi Ashkenazi juga. Kofi Annan, salah satu sekretaris jenderal PBB, telah menjadi Yahudi Ashkenazi karena menikah dengan wanita Yahudi Ashkenazi. Keluarga bankir terkemuka dunia yang kekuasaannya telah berhasil memegang kendali jaringan bank sentral di seluruh dunia, The Rothschild Family, seluruhnya merupakan keluarga Yahudi Ashkenazi. Demikian pula dengan agen-agennya, di mana mereka telah banyak menikah dengan sesama sepupu mereka sendiri, juga merupakan Yahudi Ashkenazi. Jacob Schiff dan Rockefeller Family juga merupakan keturunan Yahudi Ashkenazi. Bahkan Adolf Hitler pun disebut-sebut merupakan Yahudi keturunan Ashkenazi dari garis keturunan keluarga Rothschild di Jerman, walaupun informasi ini banyak dianggap abu-abu oleh dunia ilmu pengetahuan. Presiden Amerika, Franklin Delano Roosevelt, yang memerintahkan desain Novus Ordo Seclorum yang berarti tatanan dunia baru yang dicetak dalam desain uang dolar Amerika Serikat, juga merupakan Yahudi Ashkenazi. Presiden ini juga memprakarsai pendirian PBB sebagai pemerintahan universal bagi seluruh negara-negara di dunia untuk memulihkan politik dan perekonomian dunia pasca Perang Dunia Kedua.
George Soros, yang saat ini dikenal sebagai investor terkemuka di pasar keuangan dan telah menjadi bandar di balik kejatuhan mata uang Baht Thailand di tahun 1997 sehingga menyebabkan krisis moneter di Asia, juga seorang Yahudi Ashkenazi. Albert Einstein, yang namanya sering disebut-sebut dalam pelajaran fisika semasa sekolah sebagai penemu teori relativitas, juga seorang Yahudi Ashkenazi. Ia juga aktif memberikan sumbangsi untuk gerakan Zionisme. Mengapa Yahudi Ashkenazi ini begitu hebat? Salah satu teori yang menyebabkan kehebatan dan kecemerlangan berpikir mereka adalah karena mereka cenderung melestarikan tradisi menikah dengan keturunan atau saudara mereka sendiri. Yahudi Ashkenazi biasanya membatasi pernikahan dengan orang-orang di luar keturunan Yahudi Ashkenazi, terkecuali calon pasangannya memiliki kecerdasan yang hebat atau memiliki posisi strategis di bidang ekonomi maupun politik. Kecerdasan yang dimiliki oleh Yahudi Ashkenazi ini juga dianggap hasil dari penyakit genetis yang mempengaruhi kecerdasan mereka di masa depan. Hal ini diungkap dalam makalah Profesor Gregory Cochrane dan Henry Harpending yang diterbitkan pada tahun 2005. Gregory Cochrane sendiri penasaran dengan kecerdasan dari Yahudi Ashkenazi. Tidak sendiri, dia melakukan penelitian dengan Henry Harpending, profesor kehormatan dari Universitas Utah, Amerika Serikat, yang juga anggota dari National Academy of Sciences. Hasilnya, ada 3 hal yang membuat Yahudi Ashkenazi memiliki kecerdasan yang tinggi. Pertama, diakibatkan pengaruh tingkat historis perkawinan yang rendah. Kedua, adanya penganiayaan sosial dan politik yang memaksa kaum Yahudi beralih kuadran dari sebelumnya yang bergelut di pekerjaan yang bersifat umum, kini menjadi profesi yang menuntut kecerdasan, inovasi, dan kreativitas yang tinggi. Yang ketiga, kecenderungan menderita penyakit yang mempengaruhi pengolahan sphingolipids, molekul lemak yang mengirimkan sinyal saraf. Selain itu, bangsa Yahudi semenjak berdiaspora ke benua Eropa di akhir milenium awal sudah hidup dalam wilayah-wilayah terkonsentrasi yang eksklusif, biasanya disebut sebagai shtetl atau ghetto. Keduanya adalah wilayah khusus pemukiman Yahudi yang terbentuk di dalam kota-kota di Eropa. Mereka biasanya tidak bercampur dengan masyarakat sekitar atau penduduk asli Eropa, dan biasanya mengenakan model pakaian khusus sebagai penanda ras Yahudi mereka. Sebelum bangsa Yahudi keluar dari tanah Yerusalem, Yerusalem berada di dalam okupansi Kekaisaran Romawi dan menjadi Yudea, yakni provisi bentukan di sana. Bangsa Yahudi yang memberontak pada pemerintahan Romawi kuno di tahun 73 Masehi mendapatkan kekalahan mereka dan terpaksa berdiaspora keluar dari Yerusalem. Mereka kebanyakan menuju benua Eropa untuk bertahan hidup. Pada tahun 132 Masehi, Simon Bar Kokhba membujuk orang-orang Yahudi untuk kembali memberontak melawan Romawi. Pemberontakan Bar Kokhba berikutnya berlangsung sampai tahun 135 Masehi, dan lagi-lagi mengakibatkan kekalahan Yahudi yang menghancurkan dan menyebabkan kerusakan besar. Kali ini, Yerusalem benar-benar diratakan. Dan Hadrianus, Kaisar Romawi saat itu, membangun koloni Aelia Capitolina di atas reruntuhannya, benar-benar melarang orang Yahudi dan Kristen untuk masuk. Dengan aspirasi nasional, orang-orang Yahudi dibubarkan untuk kedua kalinya dari tanah perjanjian mereka, sehingga semakin banyak yang meninggalkan Yudea atau Yerusalem. Dari sinilah bangsa Yahudi mulai berdiaspora ke banyak belahan benua Eropa. Di luar asalnya di Israel kuno sana, sejarah Ashkenazi diselimuti banyak misteri, dan banyak teori muncul berspekulasi tentang kemunculan mereka sebagai komunitas Yahudi yang berbeda. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Yahudi yang mendiami negara Israel sekarang, di mana mayoritas dari mereka adalah Yahudi Ashkenazi, bukanlah bangsa Yahudi yang sesungguhnya. Bukan bangsa Yahudi keturunan Ishak, cucu Ibrahim, yang diselamatkan Musa dari perbudakan Mesir kuno menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dahulu kala, masyarakat mempercayai bahwa Yahudi Ashkenazi adalah kelompok etnis Yahudi keturunan suku-suku asli Israel dari garis keturunan Ishak anak dari Ibrahim. Namun sebuah penelitian di tahun 2013 di Nature Communication telah mengungkapkan fakta baru yang sangat berbeda. Penelitian menunjukkan asal-usul garis matrilineal untuk orang Yahudi Ashkenazi ternyata berasal dari Eropa loh. Ini bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa orang Yahudi pertama kali tiba di Eropa Tengah setelah Perang Romawi Timur dan Sasaniah pada tahun 602 sampai 628 Masehi.
dan baru mulai menetap di Jerman pada periode abad pertengahan. Martin Richard, salah seorang penelitinya, mengatakan bahwa sementara orang Yahudi Ashkenazi telah tinggal di Eropa selama berabad-abad, hasil penelitian menggunakan sampel DNA menunjukkan bahwa sebagian besar orang Yahudi Eropa ternyata adalah keturunan penduduk lokal Eropa, yakni penduduk lokal yang kemudian memeluk Yudaisme atau agama Yahudi. Mereka bukanlah individu yang meninggalkan Israel dan Timur Tengah sekitar 2000 tahun yang lalu. Tesis filsuf Prancis Ernest Renan yang mengatakan bahwa sebagian besar Yahudi Ashkenazi bukanlah keturunan para nabi suci seperti Ibrahim, Yakub, dan Ishak menjadi kontroversi lebih dari 2 abad. Selama itu pula, tak terhitung pendapat dan karya yang mendukung dan menentang tesis itu. Saat ini, ada 2 tesis besar tentang asal-usul Yahudi Ashkenazi. Yang pertama, Rhineland Hypothesis. Yang kedua, Khazarian Hypothesis. Kedua tesis ini saling bertabrakan. Di Barat, Rhineland Hypothesis lebih populer. Rhineland Hypothesis beranggapan Yahudi Ashkenazi merupakan keturunan Yahudi dari Kanaan, Timur Tengah. Mereka bermigrasi ke Eropa menyusul keberhasilan Umar bin Khattab membebaskan Palestina dari tangan Romawi Bizantium pada tahun 638 Masehi. Konon katanya, migrasi berdurasi panjang hingga 200 tahun. Kemudian, pada abad ke-15, sekitar 50.000 Yahudi yang mengisolasi diri meninggalkan Rhineland atau Jerman di Eropa Barat menuju Eropa Tengah dan Eropa Timur. Di sana, Yahudi berkembang pesat, melebihi komunitas lain berkat hyper baby boom. Alhasil, meskipun terjadi perang, penyiksaan terhadap orang Yahudi, wabah, dan kesulitan ekonomi, populasi Yahudi Ashkenazi tetap bisa melonjak signifikan, dan pada abad ke-20 telah meroket mencapai 8 juta orang. Jika jalan ceritanya demikian, itu berarti orang Yahudi Ashkenazi masih keturunan Yahudi kuno, dan pasti akan sama dengan nenek moyangnya di Timur Tengah, terutama dari sisi genetis. Kenyataannya, studi tahun 2013 menunjukkan 80% dari garis keibuan Yahudi Ashkenazi berasal dari Eropa. Hanya sedikit orang yang memiliki gen yang berasal dari Timur Dekat. Seperti yang dikatakan Profesor Martin Richard, seorang arkeogenetik di Universitas Huddersfield di Inggris, pada saat itu, ini menunjukkan bahwa meskipun pria Yahudi mungkin benar telah bermigrasi ke Eropa dari Palestina sekitar 2000 tahun yang lalu, mereka tampaknya telah menikahi wanita Eropa. Sementara, Khazarian Hypothesis beranggapan bahwa nenek moyang Yahudi Ashkenazi sebagian besar bukan dari Kanaan atau tanah perjanjian mereka di Yerusalem, tetapi dari Khazaria, sebuah kawasan di Kaukasus. Khazaria adalah suku semi-nomaden Turki dari Eurasia. Mereka mendirikan Imperium Khazaria sejak abad ke-6, dan pada abad ke-8, penguasanya masuk Yahudi, kendati mereka bukan dari ras Yahudi. Yahudi Khazaria yang berbahasa Yiddish ini diperkuat kedatangan Yahudi dari Mesopotamia dan Yunani Romawi. Dan menyusul jatuhnya Imperium Khazaria akibat serbuan Mongol pada abad ke-13, Yahudi Khazaria bermigrasi ke Eropa Timur dan Eropa Tengah. Mereka inilah yang belakangan disebut sebagai Yahudi Ashkenazi. Penganut Khazarian Hypothesis yang paling terkenal adalah Ernest Renan dan Arthur Koestler. Ernest Renan, filsuf Prancis pencetus gagasan nation-state itu, menuliskannya dalam Judaism as a Race and as Religion pada tahun 1883. Sedangkan Arthur Koestler, jurnalis dan novelis Inggris berdarah Yahudi, menuliskannya dalam The 13 Tribe pada tahun 1976. Menurut Khazarian Hypothesis, maka Yahudi Ashkenazi yang sekarang mendominasi Yahudi-Yahudi di dunia bukanlah dari bangsa Yahudi asli keturunan para nabi penting dalam ajaran 3 agama Abrahamik. Mereka adalah generasi baru yang tidak memiliki hubungan sejarah dengan umat Musa yang diselamatkan dari Firaun Mesir kuno dulu, yang mencari tanah perjanjian mereka di Israel. Asal-usul Ashkenazi adalah salah satu pertanyaan besar yang terus dikejar orang dan tidak pernah benar-benar sampai pada pandangan konklusif. Jika memang benar Yahudi Ashkenazi ini adalah berasal dari bangsa Khazar, siapakah sebenarnya bangsa Khazar ini? Bagaimana dengan Yahudi Ashkenazi saat ini? Sementara bangsa Yahudi Ashkenazi mendiami Amerika Serikat dan negara Israel, dari segi spiritualitas, mereka juga sedikit berbeda dengan Yahudi Sephardim maupun Yahudi Ortodok. Saat ini, aliran Kabbalah mulai banyak diminati dan diperdalam dalam ajaran Yahudi Ashkenazi. Bahkan, ajaran Kabbalah juga meluas ke golongan selebriti-selebriti Amerika Serikat yang populer.
Madonna, Ariana Grande, Britney Spears, Michael Jackson, Paris Hilton, Mick Jagger, dan Harry Styles disebut-sebut telah menjadi penganut ajaran Kabbalah. Padahal, jika saya lihat sekilas, ajaran Kabbalah ini memiliki penyimpangan dengan konsep ketuhanan yang selama ini ada, yang benar-benar berbeda dengan apa yang kita ketahui selama ini. Apa yang dilarang dan berdosa dalam agama Kristen dan Islam, di Kabbalah menjadi sebuah kewajaran. Kabbalah juga mengajarkan mistisisme dalam ajaran agama Yahudi. Lalu, seperti apakah aliran Kabbalah dalam Yahudi Ashkenazi ini sebenarnya?